Kalau bicara soal tempat terindah di Indonesia, nama Raja Ampat hampir pasti masuk daftar paling atas. Gugusan pulau-pulau karang, laut yang sebening kaca, dan ribuan spesies laut yang hidup berdampingan di bawah sana. Tapi Raja Ampat bukan cuma tentang keindahan buat foto. Ini adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Di sini ada lebih dari 1.300 spesies ikan, 700-an lebih jenis moluska, dan ratusan jenis terumbu karang. Bahkan para ilmuwan menyebutnya sebagai episentrumnya keajaiban laut dunia. Tapi bukan cuma laut, hutan-hutan di sana juga masih utuh. Tempat tinggal burung cendrawasih, mamalia langka, dan sumber kehidupan masyarakat adat. Dan buat warga lokal, tanah ini bukan sekedar aset, ini warisan leluhur. Tempat mereka berburu, menangkap ikan, meramu obat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang, ancaman sedang mendekat. Kami bukan tamu di tanah sendiri. Laut ini bukan kolam tambang, ini dapur kami, rumah leluhur kami. Ternoda oleh kerusakan akibat tambang nikel. Sedang bersusah hati. Bukan dalam bentuk badai maupun bencana alam, tapi dari izin tambang yang diam-diam mulai muncul di atas tanah Raja Ampat. Tanpa banyak pemberitahuan, tanpa proses yang transparan, beberapa wilayah adat tiba-tiba berubah statusnya jadi wilayah konsesi tambang. Perusahaan masuk dengan alasan pembangunan, membawa dokumen izin yang ditandatangani jauh di kota. Sementara banyak warga di kampung yang tinggal di tanah itu sendiri bahkan tidak tahu. Yang lebih parah, beberapa dari izin itu berada di kawasan lindung, dekat dengan hutan hujan primer dan garis pantai yang penting buat ekosistem laut. Begitu tambang masuk, tak butuh waktu lama untuk mulai merusak. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran. Di beberapa lokasi di Papua Barat, kita sudah lihat buktinya. Sungai keruh, sedimentasi merusak terumbu, satwa liar menghilang, dan masyarakat adat dipaksa menyesuaikan hidup dengan kerusakan. Di Raja Ampat, kerusakan belum sebesar itu. Belum. Tapi, tanda-tanda awal sudah mulai terasa. Beberapa kampung melaporkan air sungai yang mulai tidak sejernih dulu. Nelayan butuh waktu lebih lama untuk menangkap ikan. Bahkan, yang tidak langsung kelihatan pun terasa. Jalur satwa liar mulai terganggu karena aktivitas manusia dan alat beratnya. Pohon-pohon yang dulu jadi pelindung sumber air mulai ditebang. Dan ingat, masyarakat di sini tidak punya sumber air PDAM. Mereka bergantung langsung pada mata air dan sungai dari hutan. Jadi, ketika hutan mulai rusak, bukan cuma pohon yang hilang, air, makanan, dan hidup mereka ikut terancam. Tapi bagaimana mereka bisa melawan kalau yang datang punya modal besar dan izin dari pusat? Dengar baik-baik, jangan rusak. Ini tanah leluhur kami. Tolak tambang, selamatkan surga kami. Tanah adat harga mati. Pergi! Kau datang bikin tambang, tapi kau lupa ini tanah leluhur. Sekarang kita harus bertanya, mau dibawa kemana Raja Ampat ini? Wilayah ini punya potensi wisata yang besar. Banyak kampung yang sudah mulai kelola wisata berbasis masyarakat adat dan konservasi. Mereka tidak hanya menjaga alam, tapi juga mendapatkan penghasilan dari tamu yang datang untuk belajar, bukan untuk merusak. Tapi semua itu bisa hancur kalau tambang dibiarkan masuk. Siapa juga yang mau diving di laut yang airnya sudah keruh? Dan siapa yang mau lihat cendrawasih kalau saja hutannya gundul? Indonesia sering bangga punya Raja Ampat, tapi kalau benar-benar bangga, kenapa izinnya dibagi-bagikan untuk ditambang? Kita sering lupa, alam sebesar ini tidak bisa dikembalikan setelah rusak. Surga tidak bisa dibangun ulang. Raja Ampat masih bisa diselamatkan. Izin tambang bisa dicabut, bisa dibatalkan.
asalkan cukup banyak suara yang peduli. Dan suara itu bisa datang dari mana saja, dari kamu yang sedang menonton video ini, dari kita yang tidak tinggal di Papua tapi peduli pada masa depan Indonesia. Papua bukan tanah kosong, saya Raja Ampat. Ini bukan cuma soal tanah adat, ini soal keberlanjutan, soal generasi masa depan, soal menghargai tempat yang bahkan dunia hormati. Tapi kita malah merusaknya sendiri. Raja Ampat tidak butuh tambang, yang dia butuhkan adalah perlindungan. Dan yang paling berhak menjaga adalah mereka yang tinggal di sana. Kita cuma perlu satu sikap, berpihak. Karena kalau kita diam, kita ikut membiarkan surga ini mati pelan-pelan.